dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia di bidang Ipolexos Budhankam. Kolonialisme adalah praktik penjajahan suatu negara terhadap negara lain, dan imperialisme adalah kebijakan yang dilakukan negara untuk menguasai negara lain. Kolonialisme dan imperialisme di Indonesia terjadi karena beberapa faktor utama, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal kolonialisme dan imperialisme di Indonesia yang pertama yaitu kekayaan alam Indonesia. Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti rempah-rempah, emas, dan hasil bumi lainnya. Hal ini menarik perhatian bangsa-bangsa asing untuk menguasainya. Yang kedua, kerajaan-kerajaan lokal yang terpecah. Kondisi politik di Nusantara yang tidak bersatu, dengan banyaknya kerajaan kecil yang saling bersaing memudahkan bangsa asing untuk masuk dan menerapkan politik adu domba. Yang ketiga, kebutuhan kerajaan lokal. Beberapa kerajaan lokal membutuhkan bantuan militer atau ekonomi dari bangsa asing, sehingga mereka membuka pintu masuk bagi bangsa penjajah. Faktor eksternal yang pertama yaitu revolusi industri di Eropa. Revolusi industri yang dimulai pada abad ke-18 mendorong negara-negara Eropa untuk mencari bahan baku dan pasar baru. Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alamnya seperti rempah-rempah, menjadi tujuan utama mereka. Yang kedua, keinginan untuk memperluas wilayah. Negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk memperluas wilayah koloninya sebagai simbol kekuatan dan kejayaan. Hal ini dipengaruhi oleh semangat imperialisme modern. Yang ketiga, kebutuhan ekonomi. Negara-negara Eropa memerlukan hasil bumi seperti cengkeh, lada, pala, dan kopi yang sangat laku di pasar internasional. Hal ini mendorong mereka untuk menguasai pusat-pusat produksi rempah. Yang keempat, kemajuan teknologi dan navigasi. Penemuan teknologi kapal dan navigasi memudahkan bangsa Eropa menjelajahi dunia, termasuk wilayah Nusantara. Faktor-faktor itulah yang membuat kolonialisme dan imperialisme terjadi di Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak kolonialisme dan imperialisme terhadap Ipolexos Budhankam. Dampak yang pertama yaitu dampak terhadap ideologi. Dampak positif, munculnya kesadaran nasionalisme, yaitu rakyat mulai memahami pentingnya persatuan untuk melawan penjajah yang menjadi cikal bakal lahirnya pergerakan nasional. Dampak negatif, masuknya ideologi penjajah, seperti kapitalisme dan liberalisme, yang seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal. Yang kedua, dampak terhadap bidang politik. Dampak positif, rakyat mengenal sistem administrasi modern yang diterapkan oleh kolonial. Dampak negatif, kehilangan kedaulatan politik lokal, karena kerajaan-kerajaan tradisional dilemahkan atau dihapuskan, dan penerapan politik adu domba, yang menciptakan perpecahan di antara kelompok pribumi. Yang ketiga, dampak terhadap bidang ekonomi. Dampak positif, pembangunan infrastruktur. Infrastruktur seperti jalan raya, jalur kereta api, pelabuhan, dan irigasi dibangun untuk kepentingan ekonomi kolonial, yang sebagian masih digunakan hingga kini. Dampak negatif, sistem ekonomi eksploitatif, seperti tanam paksa yang merugikan petani lokal. Yang keempat yaitu dampak terhadap bidang sosial. Dampak positif, munculnya kelompok masyarakat terdidik yang menjadi pelopor pergerakan nasional. Dampak negatif, kesenjangan sosial semakin lebar karena pembagian kasta sosial berdasarkan ras, yaitu ras pribumi, ras asing, dan ras Eropa. Yang kelima yaitu dampak terhadap bidang budaya. Dampak positif, terjadi akulturasi budaya, seperti di bidang seni, arsitektur, dan makanan. Dampak negatif, pudarnya budaya lokal karena dominasi budaya penjajah, seperti sistem pendidikan dan bahasa yang lebih diarahkan untuk melayani kepentingan kolonial, sehingga bahasa dan sastra lokal terpinggirkan. Terakhir, dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Dampak positif, masyarakat pribumi mulai mengenal strategi militer modern dari penjajah. Dampak negatif, melemahnya sistem pertahanan lokal karena kekuatan militer tradisional yang dihancurkan. Kesimpulannya adalah, kolonialisme dan imperialisme meninggalkan dampak yang kompleks di Indonesia. Meski ada dampak positif seperti infrastruktur dan kesadaran nasionalisme, dampak negatifnya jauh lebih mendominasi, terutama eksploitasi sumber daya dan penderitaan rakyat.